yang tidak sama dengan dia neraka, yang tidak sama dia kafir. Ini bagaimana? Makanya kalau kita mau mengambil dari kisah dan sejarah yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim, tahu Luqmanul Hakim nggak? Luqmanul Hakim tahu? Namanya ada di Quran loh. Ya, namanya ada di Quran, surat Luqman. Kalau ada manusia yang namanya diabadikan di dalam Quran cuma dua, kalau nggak luar biasa, kalau nggak burengsek abis-abisan. Firaun contohnya. Nah, ente mau nggak namanya diabadikan dalam Quran? Quran yang baru berarti lebih nggak bener lagi, karena Quran baru. Quran barunya aja udah nggak bener, apalagi nama kita ada di situ. Wah, udah kacau, nggak ada yang beres. Luqmanul Hakim itu kulitnya hitam. Kalau sudah bicara kulit hitam, perempuan mana ada yang mau? Itu juga yang mau nggak sadar, karena kepentok kepalanya. Kulitnya hitam, namun dari lisannya keluar kata-kata hikmah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah apa? Wahai anakku, ketika engkau melakukan sesuatu yang menurutmu baik dan dalam pandangan Allah baik, terus saja kamu berjalan, nggak usah peduli apa yang orang katakan. Anaknya bingung. Jelas? Enggak. Persis kayak tadi. Jelas? Enggak. Akhirnya dikasih contoh sama bapaknya, bawa keledai, bawa kuda kecil. Bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Sampai di satu kampung, orang kampung bilang apa? Ini bapak nggak punya rasa kasihan sama anaknya. Masa anaknya yang kecil disuruh nuntun, bapaknya yang naik? Mereka dengar tuh berdua. Begitu lewat dari kampung itu, turun bapaknya, anaknya yang naik. Coba dengerin pendapat mereka. Jalan lagi, masuk ke satu kampung. Ternyata kampung ini berbeda pendapat. Apa yang mereka bilang? Dasar anak durhaka, kurang ngajar. Bapaknya disuruh nuntun, anaknya naik. Anak dari mana kayak wah, udahlah pokoknya bahasanya macam-macam. Keluar dari kampung itu, akhirnya turun dua-duanya. Kudanya ditarik, nggak ada yang dinaikin sama sekali. Lewat satu kampung, ternyata kampung ini berbeda lagi pendapatnya. Apa itu kampung bilang? Orang nggak tahu diri, masa bawa kuda nggak ditaikin sama sekali? Mau ngapain? Cuma dituntun-tuntun aja. Oh ya sudah, keluar dari kampung, dua-duanya naik, dua-duanya naik. Begitu masuk satu kampung lagi, orang kampung itu bilang apa? Dasar manusia tidak punya sifat kebinatangan. Masa kuda kecil dinaikin dua orang? Akhirnya turun. Kesel Luqmanul Hakim, digendong itu kuda sama dia dibawa. Begitu sampai satu kampung, orang kampung bilang apa? Orang gila, masa kuda naik manusia? Akhirnya berhenti di satu tempat. Apa Luqmanul Hakim bilang? Wahai anakku, engkau dengar apa yang mereka katakan. Ya seperti itulah kehidupan. Jelas ya Neng? Jelas enggak? Jelas? Seperti itulah kehidupan. Akhirnya beliau mengatakan, itulah yang aku maksud. Jika engkau menjalani sesuatu yang kau anggap benar dan menurut Allah, dalam pandangan Allah juga benar, jalan saja. Manusia hanya pandai menilai orang lain, tapi tak pandai menilai diri sendiri. Hidup yang paling capek itu kalau setiap hari suka ngukur orang. Jangan suka ngukur orang sama baju kita, nggak bakalan beres. Sepatu boleh kakinya nomor 31 sama-sama, tapi kan belum tentu depannya sama. Ada yang lebar begini, ada yang begini kakinya, padahal nomor 31. Nggak bisa kita ngukur orang pakai kesolehan diri kita. Sekarang ini banyak muncul panitia-panitia seleksi masuk surga. Muncul menganggap dirinya lebih baik, kelompoknya lebih baik. Yang tidak sama dengan dia neraka, yang tidak sama dia kafir. Ini bagaimana? Allah
buat panitia seleksi masuk surga. Enggak, Allah enggak butuh dan Allah enggak perlu. Cukup Allah saja. Wah, pakaian kamu tidak sesuai dengan syariat. Mau enggak kamu terlihat lebih mulia? Niatnya saja sudah salah, kepengen terlihat lebih mulia. Apa tidak salah itu? Kepengen terlihat lebih mulia. Salah. Secara akhlak udah enggak beres. Urusan mulia bukan pakaian tapi Allah. Tapi pakaian tetap sesuai dengan hukum syariat agama. Syariat agama yang mana? Jangan tertukar antara sunnah dengan budaya Arab. Nanti keliru, sunnah sama budaya Arab akhirnya kecampur-campur, bingung. Setiap negeri punya budaya, setiap tempat punya budaya. Perkara Rasul adalah perkara sunnah yang punya nuansa ibadah. Nah, ini yang perlu dicari tahu. Makanya kenapa kita butuh Quran, dan kenapa begitu sangat hebat keputusan kampus ini untuk membuat mahasiswa-mahasiswanya wajib khatam Quran selama mereka kuliah di sini.